Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, mengenai dua saham yang sepertinya kalau saya perhatikan itu dua saham ini tuh kompak banget ya teman-teman ya, kompak banget ya. Jadi kompaknya bagaimana? Kompaknya kalau yang satu turun, lalu kemudian yang satunya nggak lama turun lagi. Keesokan harinya atau selang beberapa hari, kalau masih turun, dia masih turun lagi. Begitu. Sepertinya dua saham ini itu masih ini ya, masih kakak beradik atau bagaimana lah. Intinya kalau yang satu naik, yang satunya juga ikutan naik. Seperti itu ya. Kita buka yang pertama itu ada Japfa ya teman-teman ya. Nah di sini kita lihat kemarin yang mungkin rame sampai di telinga teman-teman atau sempat kemarin mungkin teman-teman perhatikan ya. Di sini dilihat harganya itu melambung tinggi ya. Harganya melambung tinggi tiba-tiba uptrend ya seperti ini. Tiba-tiba juga dia juga mematahkan tren yang negatif sudah beberapa bulan yang lalu ya. Kalau bisa dikatakan ini masih membentuk gelombang ya teman-teman ya, masih membentuk gelombang di sini. Ini kemungkinan kalau prediksinya benar ya, ini seharusnya nunggu beberapa hari sideways, lalu kemudian dia turun anjlok lagi seperti ini ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat, dia naik beberapa hari, turun lagi. Turunnya itu pun membuat line di bawah baru seperti itu ya, downline yang baru seperti itu. Kalau prediksi saya ini salah, seharusnya dia akan membentuk uptrend, tren yang baru lagi. Karena apa? Karena di sini sudah sangat lama dia turun terus ya. Sudah sangat lama dia turun. Nah, di sini ya, sudah sangat lama dia turun, bahkan kemarin itu harganya sempat menyentuh di harga paling bawah di sini ya. Di Februari awal tahun 2021 yang lalu ya. Ini sepertinya pecah rekor ya. Dan ini sepertinya kalau menurut saya sih, kalau besok bisa menembus di garis EMA ini 200, kalau besok bisa menembus EMA 200, seharusnya ini dia akan membuat tren baru lagi. Trennya itu trennya positif ya teman-teman ya, karena sudah sangat lama sekali dia trennya itu negatif. Nah di sini ya dilihat ya, di sini kemarin di November 2020 dia naik, sempat turun, lalu dia membuat tren yang sangat baru, tren positif, sangat positif ya. Dia sempat ini berapa persen ini ya, sangat jauh sekali dari harga 1500 menyentuh di harga 2200. Ini sangat tinggi sekali ya, ini sangat tinggi sekali. Nah prediksiku yang lain, karena di sini sudah sangat lama dia turun ya, dia akan membentuk sebuah garis yang membentuk harga yang seperti biasanya, harga normal di sini ya. Harga normal di sini. Ini kan kalau di rata-rata kan di harga, nah kalau harga di rata-rata kan di harga sini ya, kurang lebih 1700-an lah. Nah, prediksiku yang lain dia juga ini berlangsung pelan-pelan ke harga 1700 di sini.
Nah, perlahan-lahan dia menyentuh di harga 1.700. Ini prediksiku kalau karena Java sendiri tidak ada isu-isu negatif ya, tidak ada isu-isu negatif, tapi kita lihat dulu untuk broker summary-nya ya. Kalau kita lihat untuk fundamental sedikit, di sini tidak ada yang aneh ya. Untuk profitnya saja, walaupun profit net profitnya turun, tapi ini perusahaan masih oke ya. Karena Java sendiri kita tahu di pasar-pasar itu masih megang industri atau masih megang distributor, memegang distribusi beberapa merek ya. Bukan beberapa lagi ya, masih banyak ya. Java itu seperti sosis, nugget dan lain-lain ya, masih banyak sekali. Kalau di sini kita lihat PBV-nya juga 1,33. Ini menurun. Jadi harga wajarnya itu kalau yang sekarang itu masih lebih murah dari kemarin ya, dari 3M 2021 seperti itu. Untuk ROA-nya juga turun. Ini kalau menurut saya tidak masalah karena ya mungkin imbas dari ini ya, corona kemarin ya, itu sangat-sangat berimbas kalau menurutku. Untuk ROE-nya juga seperti itu ya di sini. Walaupun nampak menurun, tapi ini perusahaannya masih sangat oke, masih sangat layak untuk beberapa tahun ke depan, bahkan jangka menengah sampai jangka panjang. Karena di sini kita tahu Java itu makanan-makanan atau produk-produknya itu kalau kita tidak ngeh ya, itu sangat sering kita konsumsi ya. Apalagi sosis nugget itu sering banget dibeli atau idola para anak-anak bocil lah, seperti itu ya. Oke, seperti itu broker summary-nya ya. Java. Nah, di sini foraging domestiknya ini masih tertera ya. Padahal kemarin katanya itu domestic foragingnya itu dihapus ya. Atau di mana ya dihapus ya? Oke, kita lihat cek untuk foragingnya. AK, BB sama BK. Di sini AK asing, BB ini swasta, BK asing juga. Kita cek untuk 3 top brokernya ya. Di sini rata-rata pembeliannya di harga di bawahnya. Kalaupun dia sudah beli dan jual, dia sudah TP ya, dia sudah TP. Ini kemungkinan besok akan merah lagi, akan turun lagi. Kalau menurut saya akan turun lagi sedikit mungkin ya. Lalu kemudian dia akan membentuk untuk pelan-pelan untuk naik seperti itu. Lalu kita masuk yang kedua. Nah, ini yang kedua yaitu Cepin ya. Cepin. Ini mungkin memang masih sangkut paut ya, Cepin sama Java ya. Cepin kita tahu perusahaan yang ayam-ayaman, mungkin lebih mentahannya ya. Untuk Javanya itu mungkin yang sudah matangnya, seperti itu ya. Jadi kalaupun Cepin naik, Java ikutan naik. Karena memang kalau menurut saya masih sangkut pautan. Jadi hulu hilirnya itu Cepin masih bergandengan tangan, seperti itu ya. Dari hulu ke hilirnya itu Cepin sama Java masih bergandengan tangan. Jadi masih berimbas. Kalau Cepin turun, pasti imbasnya Java juga kemungkinan akan turun. Nah, di sini kita lihat beberapa bulan lalu juga dia masih mengalami penurunan yang trennya itu. Lalu di sini tiba-tiba saja dia mengalami naik seperti itu ya. Ini mungkin sudah momennya naik karena kalau kita lihat video yang lalu kemarin kita bahas itu, memang kita bahasnya itu Cepin sama Java itu memang sudah seharusnya nunggu momen ya untuk naik ya, karena
kita tahu sendiri harga rata-ratanya itu tidak tidak di sini teman-teman ya. Harga rata-ratanya itu tidak 5.500. Yang Java itu juga harga rata-ratanya, harga wajarnya lah ya, harga wajarnya itu tidak di bawah yang di yang dilakukan oleh Cepin sama Java sekarang ya. Itu seharusnya masih di atasnya seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kita bahas itu Cepin sama Java itu memang seharusnya nunggu momen untuk naik, seperti halnya Indosat yang kemarin ya. Indosat yang kemarin tuh memang kita prediksi kok di bawah terus, harga wajarnya kok masih murah, terus nunggu momen, tiba-tiba ketemu momennya terus langsung naik seperti itu ya. Cepin sama Java juga seperti itu. Ini juga seharusnya kalau menurut saya dia akan pelan-pelan untuk naik lagi ya, pelan-pelan untuk naik lagi untuk membentuk tren yang positif lagi ya. Seharusnya dia akan menembus di 6.300-an lah ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat untuk Cepin ya, kita cek sebentar saja untuk fundamentalnya. Di sini market cap-nya cukup gede, market cap-nya walaupun mengalami penurunan, tapi ini mungkin imbas dari COVID kemarin ya. Ini seharusnya sudah mulai berangsur-angsur membaik mulai di bulan Mei Juni ini ya, Mei Juni ini seperti itu ya. Untuk net profitnya juga mengalami penurunan, lalu kemudian BBV-nya juga mengalami penurunan. Jadi berbanding lurus dengan penurunan yang kita bahas atau kita sebut tadi ya. Untuk harganya juga harga wajarnya 3,60 kali lebih mahal dari harga wajar. Untuk ROA-nya turun dari 4% ke 3%-an. Untuk ROE-nya juga turun 5%-an ke 4,52% seperti itu ya. Tapi so far overall itu semuanya untuk perusahaannya masih oke. Isu-isu negatif atau direksi yang terkena tindak pidana korupsi atau dan lain-lain itu tidak ada. Untuk Cepin sama Java juga tidak ada ya. Jadi dua-duanya di sini juga masih cukup lumayan oke ya, karena kita tahu sudah lama sekali dia turun, lalu kemudian ini seharusnya nunggu momen untuk naik. Java juga seperti itu ya. Oke, begitu saja teman-teman video kali ini. Bisa di like, share, dan subscribe, komen juga kita bahas apa lagi seperti itu ya. Sekali lagi bisa di subscribe, tonton juga video-video saya sebelumnya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.